Untuk langkah yang pertama dan utama sekali, marilah kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas limpah rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hadir di masjid yang kita cintai ini. Kemudian selawat dan salam hendaknya selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, Ibu, saudara yang berbahagia, pada waktu yang relatif singkat ini kita akan berbicara tentang memenuhi undangan merupakan salah satu hak sesama muslim. Hak sesama muslim ini mesti kita tunaikan. Untuk apa? Untuk menjaga hubungan baik kita. Yang maranggang marapek, yang rapek semakin rapek. Ketika haknya tidak diberikan, bahkan yang rapat pun bisa renggang, bahkan bisa terjadi memutuskan silaturahmi dan silaturahim. Kemudian Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza da'aka fa'ajibhu." Apabila kalian diundang, maka tunaikanlah. Apabila saudara kita hari ini mengundang kita, misalnya doa syukuran ke rumahnya, hadirlah. Apakah doa syukuran, doa akikah, tagak rumah, pokoknya yang lain-lainnya itu hadirkan. Karena yang ini kata ulama yang kita sebutkan tadi hukumnya adalah sunnah. Apa itu sunnah? Kalau di karajon dapat pahala, ditinggal rugi. Bakon dah rugi awak meninggal, yang pertama rugi karena dah dapat pahala. Yang kedua lain Allah makan gratis awak saja, perai makan siang, perai ketinyo. Sesudah itu perasaan orang tajak pula dia awak, tapi ketika awak dah ada perasaan orang nak lama juga. Jadi banyak sebenarnya untung rugi pun begitu juga. Kemudian kalau walimah, undangan walimah pernikahan, menurut mayoritas ulama hukumnya wajib. Kenapa wajib berbeda dengan yang kita sebutkan tadi? Karena didukung dengan hadis Nabi. Rasul mengatakan, "Idza du'iya ahadukum ila walimatin falyatha." Hadis riwayat Imam Bukhari. Apabila kalian salah satu kalian diundang kepada walimah, itu walimah pernikahan, maka tunaikanlah. Inilah menjadi dasar bahwa wajibnya menunaikan undangan khusus walimah pernikahan. Jadi kalau wajib di karajuan bapak halu ditinggal berusuk. Tapi kata ulama, kewajiban menghadiri walimah pernikahan ini bisa gugur dengan beberapa hal. Yang pertama, apabila kita sakit, kalau memang sakit, tidak perlu bagi yang bulan bermaulang turun gugur sekaligus kewajibannya. Jadi tidak perlu doa pasuk kalau memang keadaan kondisi awak sakit. Yang kedua adalah dalam perjalanan. Misalnya kita pergi umroh, kalau mengundang barade, jadi kalau ada perjalanan dan sebagainya, maka kewajibannya menjadi gugur. Yang ketiga bisa menggugurkan kewajibannya adalah apabila yang mengundang atau yang barade yang mengundang awak khusus orang kayu saya undang sedua lain. Jadi kehadiran kita di situ tidak mesti hadir, berarti boleh kita tidak hadir, ukur kewajiban. Karena walimah yang itu kata Nabi adalah walimah yang hadir orang kaya, orang masih tidak dihadirkan. Kemudian selanjutnya Pak Saudara adalah bisa kewajibannya ukur adalah apabila walimah itu atau orang mengundang kita itu tidak jadi makanan yang disuguhkan atau minuman yang disuguhkan kehalalannya. Bisa jadi minuman keras yang disediakan, bisa jadi makanan yang tidak halal, tidak jadi keadaannya, atau barangkali lah jadi itu tidak halal, maka kita yang diundang tidak wajib hadir, ukur kewajibannya. Kemudian selanjutnya adalah bisa mengukurkan kewajiban itu adalah apabila kehadiran kita akan menyakiti perasaan awak atau menyakiti perasaan kedua mempelai. Misalnya, tinyo janji awak tiba-tiba punya putusnya di tengah jalan 3 bulan sampai bulan sesudah itu menikahnya di orang lain, bahkan dengan berani undang awak dan tidak jadi dari itu, maka itu akan menyakiti perasaan awak. Kehadiran pada pai menangis awak situ atau pai pingsan awak situ akan kecewa diri awak atau juga mempelai keluarganya, maka kehadiran kita tidak wajib. Bapak saudara yang berbahagia, itu diantara gugurnya kehadiran kita kepada walimah pernikahan. Kemudian terakhir kita sampaikan adalah kalau misalnya kita tidak hadir itu misalnya tidak ada hadiah atau
atau mungkin barangkali tidak ada amplop yang kadiagi, menurut ulama itu tidak menggugurkan kewajiban kehadiran. Kenapa demikian? Karena yang hadir itu adalah bukan uangnya, bukan amplopnya, tetapi diri awak menampakkan menggunakan jani hati yang suci badan dan jiwa awak itu wajib. Kecuali yang mengundang itu mensyaratkan harus bawa kado, harus membawa uang. Misalnya hari ini kalau kita lihat di WA misalnya, sebagai partisipasi kalau tidak bisa hadir silakan transfer ke sini. Berarti yang mengundang kita mensyaratkan harus ada kado, harus ada uangnya. Sementara orang tidak ada kado, misalnya jangan kado 50.000 sih payah. Maka kewajiban ini bisa gugur kalau memang tidak ada. Padahal dalam kehidupan beragama diajarkan Bapak Saudara, diajarkan memberikan kado atau memberikan sesuatu kepada orang lain itu sebenarnya mubah, tidak wajib. Cuma di tradisi awal menjadi masyarakat awal menjadi tren hari ini, kalau bisa kalau kipiangin wajib kawan marale tadi kok ndak bisa lebih dari kipiangin minimal sapo. Tipu ekonomi bisu kironya kawan kuba beda ekonomi bisu yo katiko itu wajib. Jangan kipiangnya 50.000 sih ndak bisa wajib. Apa yang terjadi setelah itu Bapak Saudara? Ndak tipu kawan dari hubungan yang selama belu kecil nomor itu kurang ajar. Tipu sih ndak kan dulu katiko itulah menjadi masalah kalau mensyaratkan kado ini. Jadi kalau kado nanti lagi beli sih. Kalau dia kian nang sambung balik, alhamdulillah. Kalau tidak, dialah Allah yang membalik. Mungkin barangkali itu bisa kita sampaikan kepada saudara. Semoga menjadi acuan dan pedoman di dalam kehidupan sehari-hari. Pentingnya kita menjaga hak sesama muslim sesuai dengan kemampuan masing-masing. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.